Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid-murid yang Bapak hormati dan cinta sayangi, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih bab sholat tarawih dan witir. Di sini Bapak akan menjelaskan gambaran secara singkat tentang bab sholat tarawih dan witir. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjemaah. Apa itu sholat tarawih? Istilah tarawih berasal dari kata roha, artinya istirahat. Disebut demikian karena pada sholat tarawih ada waktu untuk beristirahat sejenak, khususnya setelah 2 kali salam, yaitu dalam kurung 4 rakaat. Ada juga yang berpendapat bahwa arti tarawih adalah santai. Sholat tarawih disebut juga dengan Qiyamul Ramadan, yaitu ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam Ramadan. Sejarah singkat tentang sholat tarawih. Awalnya dilakukan secara individu atau secara sendiri oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dilakukan secara berjemaah atas anjuran beliau. Sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang telah melaksanakan sholat tarawih. Beliau menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, di sini hukum sholat tarawih itu sendiri adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat tarawih yaitu setelah sholat isya sampai menjelang terbitnya fajar pada saat bulan Ramadan. Jumlah bilangan sholat tarawih yaitu 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat. Terdapat beberapa perbedaan mengenai jumlah rakaat, akan tetapi semuanya bersumber pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat sholat tarawih. Beginilah bacaan niat sholat tarawih. Di sini yang Bapak contohkan yaitu niat sholat tarawih sebagai makmum. Usolli sunnat tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'am makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah melaksanakan sholat tarawih, biasanya seorang imam atau orang yang sholat sendiri itu membaca doa setelah sholat tarawih, dan begini bacaannya: Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa li sholati hafidin wa li zakati fa'ilin wa li ma indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lawi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa lin ni'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin wa 'alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa 'alal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin wa 'ala sariril karamati qa'idin wa bihurin 'ainin mutazawwijin wa min sundusi wa istabraqi wa dibajil mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa 'asali musaffan syaribin بأكواب وأبارق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما
Allahumma ij'alna fi hadhihi lailatul syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitulah doa setelah sholat tarawih. Bapak berharap anak-anakku atau murid-murid sekalian bisa belajar eh, atau melafalkan doa-doa setelah sholat tarawih, salah satunya seperti yang kalian lihat ini. Nah, keutamaan sholat tarawih itu banyak sekali. Dari malam pertama sampai malam 29, setiap malam itu berbeda-beda keutamaannya. Salah satunya yaitu kalau malam pertama keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia ke dunia. Yang kedua, malam kedua itu keutamaannya yaitu orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin, dan banyak malam-malam lainnya itu. Jadi kalian murid-murid sekalian atau anak-anakku bisa kalian perhatikan pada tampilan ini keutamaan-keutamaan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Hikmah dari sholat tarawih sendiri itu yaitu pertama, meningkatkan disiplin diri, melatih kesabaran, menumbuhkan rasa syukur. Selain mengajarkan kita tentang tata cara beribadah, sholat tarawih juga memberikan pelajaran hidup yang berharga. Setelah itu, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil yang dilakukan pada malam hari setelah Isya sampai menjelang fajar. Pada bulan Ramadan, sholat witir dilakukan sebagai penutup setelah sholat tarawih. Hukum sholat witir yaitu hukum dasar melaksanakan sholat witir adalah sunnah. Nah, waktu pelaksanaan sholat witir hampir sama dengan pelaksanaan sholat tarawih, yaitu setelah sholat Isya sampai menjelang terbit fajar. Namun pada saat bulan Ramadan, sholat witir dilakukan setelah sholat tarawih. Beginilah niat sholat witir. Nah, sholat witir itu sendiri bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 3 rakaat, dan beginilah bacaannya serta artinya. Usolli sunnatal witri rakaatan au rakataini au thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dan niat ini adalah sebagai makmum untuk mengikuti imam di dalam sholat witir, yang artinya aku niat sholat sunnah witir 1 atau 2 atau 3 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah doa setelah sholat witir. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qablan khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa nas'aluka tamamal 'afiyata wa nas'aluka asy-syukra 'alal 'afiyati wa nas'aluka al-ghina 'anil nasi. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, keutamaan sholat witir yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai tambahan sholat. Yang kedua, sebagai penyempurnaan sholat malam. Dan yang ketiga, sholat witir dicintai Allah serta dikabulkan doanya, serta sholatnya disaksikan oleh malaikat dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberi petunjuk
dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sholat tarawih yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental, menumbuhkan rasa persaudaraan, meningkatkan keimanan. Selain pahala, sholat tarawih juga memberikan manfaat jasmani dan rohani. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, sholat tarawih adalah ibadah yang sangat istimewa. Manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari kita perbanyak amal ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan tarawih dan witir. Di dalam sholat witir dan tarawih itu ada nida. Nida itu yaitu seruan atau panggilan yang dilantunkan oleh Bilal, orang yang bertugas memberi aba-aba untuk menginformasikan jemaah bahwa sholat tarawih akan dimulai atau akan dilanjutkan setelah salam. Nida ini berfungsi sebagai tanda bagi jemaah untuk mempersiapkan diri dan berkumpul untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Yang kedua, yaitu kunut, doa yang dianjurkan dibaca pada rakaat terakhir sholat witir setelah sholat tarawih, tepatnya pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Doa kunut ini dibaca setelah ruku atau saat iktidal sebelum sujud. Nah, itulah penjelasan singkat tentang tata cara sholat tarawih dan sholat witir beserta doa-doanya. Mungkin ini pelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa belajar lebih dan mengambil manfaat dari apa yang Bapak jelaskan dari tadi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.